Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Didi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal-soal untuk persiapan ujian sekolah. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang fungsi kuadrat. Yuk sama-sama kita bahas soal-soalnya. Oke, pada pertemuan ini kita akan bahas tentang fungsi kuadrat ya. Jadi pada slide ini kamu akan membahas tentang materi dan rumusnya, kemudian pembahasan soal-soalnya, dan juga latihan soal mandiri. Yuk sama-sama kita bahas tentang soal-soal fungsi kuadrat. Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Nah, kita diminta menentukan koordinat titik balik grafik fungsi dengan rumus fx sama dengan 3 min 2x min x kuadrat. Nah, yang dimaksud koordinat titik balik ini sering juga disebut dengan titik puncak ya, atau sering juga disebut dengan titik ekstrim. Oke, sekarang kamu perhatikan, kalau kita punya bentuk umum fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c gitu ya, maka kita bisa mencari titik baliknya ya. Titik balik itu berarti kita bisa cari XP-nya, itu rumusnya adalah min B per 2A. Kemudian kita bisa cari YP-nya, itu kita tulis D per min 4A. Nah, sekarang kita perhatikan dari soal, ya, kita diberikan fungsi fx-nya adalah 3 min 2x min x kuadrat. Kalau kita perhatikan, kalau kita susun berdasarkan rumusnya, ini kita tulisnya jadi min x kuadrat min 2x tambah 3. Berarti A-nya itu adalah min 1, B-nya min 2, dan C-nya sama dengan 3. Nah, sekarang kita tentukan X puncaknya ya, yaitu rumusnya min B per 2A. Nah, ini sama dengan kamu ganti min 2 per 2 kali min 1. Berarti sama dengan 2 per min 2 sama dengan min 1. Nah, kemudian kita cari Y puncaknya, kita gunakan D per min 4A. D ini adalah B kuadrat min 4AC per min 4A. Berarti tinggal kamu substitusi, B-nya tadi min 2 kuadrat dikurang 4 kali min 1 kali 3 per min 4 kali min 1. Berarti kalau kita lanjutkan menjadi 4, kemudian ini min 4 dikali min 1 kali 3 plus 12 dibagi 4. Berarti sama dengan 16 per 4 sama dengan 4. Nah, jadi kesimpulan kita ya, titik puncaknya adalah min 1,4 atau jawabannya yang B. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Nah, laba X potong roti dinyatakan oleh fungsi Lx sama dengan 120X min 12X kuadrat dalam ratusan rupiah. Laba maksimum yang diperoleh adalah berapa? Nah, kamu perhatikan fungsi laba maksimumnya adalah Lx sama dengan 120X min 12X kuadrat. Nah, ini adalah sebenarnya fungsi kuadrat ya. Ini adalah fungsi kuadrat, di mana kita ketahui bahwa A-nya itu adalah min 12, B-nya itu adalah 120, dan C-nya sama dengan 0. Kemudian dari soal mau dicari laba maksimum. Nah, ini sebenarnya yang ditanya adalah nilai maksimum ya, nilai maksimum, atau bisa jadi kita tuliskan Y puncak. Nah, kita punya rumus Y puncak ya. Y puncak itu adalah D per min 4A. Atau kita tuliskan rumusnya B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, ini kalau kamu substitusi ya, B-nya itu kan 120 kuadrat dikurang 4 kali min 12 kali 0 ya. Kemudian kamu bagi dengan min 4 dikali min 12. Berarti ini jadi 14.400 dikurang 0 dibagi 48. Berarti ini sama dengan 300. Nah, karena dia dalam ratusan rupiah, ini sebenarnya tinggal kamu tambahkan nolnya 2 ya. Berarti menjadi 30.000, yaitu jawabannya yang B. Oke, bisa dipahami ya? Nah, selain itu ada cara juga menggunakan
turunan ya. Jadi kita bisa menggunakan turunan untuk menyelesaikan soal ini. Nah, kita tulis dulu fungsinya Lx sama dengan 120x min 12x kuadrat. Nah, untuk mencari maksimum ya atau minimum, ini kita gunakan turunan Lx-nya itu harus sama dengan 0 ya. Berarti kalau kita turunkan ini menjadi 120 dikurang 24x sama dengan 0. Berarti min 24x sama dengan min 120 atau x-nya sama dengan 5. Nah, kita substitusi x ini ke fungsi aslinya, yaitu L5 ini sama dengan 120 kali 5 dikurang 12 kali 5 kuadrat. Nah, ini kalau kita lanjutkan menjadi 600 dikurang 300. Nah, ini sama dengan 300. Nah, karena dalam ratusan rupiah, kita tambahkan nolnya 2. Berarti sama jawabannya 30.000. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan 2x kuadrat min dalam kurung 2k min 1x tambah 2k kuadrat min 4 sama dengan 0. Maka nilai terbesar dari x1 kuadrat tambah x2 kuadrat adalah berapa? Nah, ini berarti kita anggap sebagai sebuah fungsi ya. Berarti misalnya fungsi fx-nya itu kan sama dengan x1 kuadrat tambah x2 kuadrat ya. Nah, kamu perhatikan ini bentuknya mirip dengan persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Berarti kalau kita perhatikan di sini a-nya sama dengan 2, b-nya itu sama dengan min dalam kurung 2k min 1, atau boleh dituliskan min 2k tambah 1 ya. Kemudian c-nya itu adalah 2k kuadrat min 4. Nah, kamu perhatikan ya, x1 kuadrat tambah x2 kuadrat ini kan bisa dituliskan ya, kita tuliskan dalam bentuk x1 tambah x2 kuadrat dikurang 2x1 kali x2. Nah, berarti kita cari dulu nih x1 tambah x2-nya. Di sini x1 tambah x2 kan rumusnya min b per a ya. Berarti kalau kita tuliskan menjadi min dalam kurung min 2k tambah 1 ya per 2. Atau kita lanjutkan menjadi 2k min 1 per 2. Kemudian X1 kali X2 itu rumusnya C per A, bisa kita tuliskan 2K kuadrat min 4 per 2. Atau bisa kita sederhanakan menjadi K kuadrat min 2. Oke, sekarang ini kita substitusikan ke sini ya. Nah, tadi X1 tambah X2 kuadrat, ini ya, kita ganti menjadi 2K min 1 per 2 kuadrat, nah dikurang 2, X1 kali X2-nya ganti K kuadrat min 2. Berarti ini kalau kita lanjutkan menjadi 4K kuadrat min 4K tambah 1 per 4. Ini menjadi min 2K kuadrat tambah 4. Nah, ini kalau kita samakan penyebutnya ya, semuanya dengan 4. Nah, ini kita samakan. Ini menjadi nilainya adalah 4K kuadrat dikurang 4K tambah 1. Ini menjadi min 8K kuadrat plus 16. Atau kalau kita sederhanakan, ini menjadi 4K kuadrat dikurang 8K kuadrat itu adalah min 4K kuadrat. Kemudian min 4K tambah 17 per 4. Gitu ya. Atau kalau kita mau tuliskan jadi min K kuadrat min K tambah 17 per 4. Nah, ini adalah bentuk dari fungsi kuadrat. Nah, karena ditanya nilai terbesar, berarti yang ditanya adalah nilai puncaknya. Ya, nilai puncak yang ditanya. Atau YP. Nah, kita punya rumus YP itu kan sama dengan D per min 4A. Atau B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, ini tinggal kita substitusi aja. Berarti B-nya itu di sini min 1 ya. Berarti min 1 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya juga min 1 dikali
17/4. Nah, ini dibagi dengan min 4 dikali min 1. Berarti kalau kita lanjutkan ini menjadi 1 min 4 kali min 1 4 dikali 17/4 menjadi plus 17 dibagi 4. Berarti ini sama dengan 18/4 atau 9/2. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Kita diminta menentukan koordinat titik potong grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 3x kuadrat min X min 2 terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita perhatikan ini ada fungsinya yaitu Y sama dengan 3x kuadrat min X min 2. Nah, yang pertama kalau titik potong ya, titik potong terhadap sumbu X, maka di sini Y-nya itu sama dengan 0. Ya, yang kedua, kalau kita ketahui titik potong terhadap sumbu Y, ya, terhadap sumbu Y, maka X-nya itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari dulu yang terhadap sumbu X ya. Berarti kan Y-nya 0. Berarti ini bisa kita tuliskan 3x kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan ya. Nah, seperti ini. Kita faktorkan sama dengan 0. 3x kuadrat berarti ini 3x, ini X. Nah, ini kan dikalikan min 2 di jumlah min 1. Tapi ada angka 3-nya. Berarti kita perhatikan. Nah, di sini kita tulis plus 2, di sini min 1. Berarti X-nya sama dengan min 2/3 atau X-nya sama dengan 1. Berarti titik potong terhadap sumbu X adalah min 2/3,0 kemudian 1,0. Oke, sekarang kita cari titik potong terhadap sumbu Y di mana X-nya 0. Nah, fungsinya kan dia sama dengan 3x kuadrat min X min 2 ya. Kamu substitusi X-nya dengan 0, berarti menjadi Y sama dengan 3 kali 0 kuadrat min 0 min 2. Berarti kamu dapatkan Y-nya min 2. Sehingga titiknya adalah 0, min 2. Nah, sekarang kamu perhatikan jawabannya yang terhadap sumbu X dulu. Min 2/3,0, kemudian 1,0, kemudian 0, min 2. Berarti jawabannya yang B. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Jika parabola Y sama dengan AX kuadrat, min dalam kurung A tambah 3X plus A menyinggung sumbu X dan terbuka ke bawah, maka nilai A adalah berapa? Nah, kalau kita perhatikan, ini kan misalnya kita buat dalam bentuk kartesius ya, gambarnya. Nah, kurvanya itu menyinggung sumbu X dan terbuka ke bawah. Berarti kira-kira sketsanya seperti ini. Ya. Nah, ini menyinggung sumbu X di sini. Nah, kalau seandainya kurvanya kita anggap AX kuadrat plus BX plus C ya, karena dia terbuka ke bawah, maka pasti A-nya kurang dari 0. Nah, kalau dia menyinggung sumbu X, berarti pasti D-nya sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang kamu perhatikan, berarti dari soal ini, dari fungsi Y sama dengan AX kuadrat min dalam kurung A tambah 3 X tambah A, ini bisa kita simpulkan ya, A-nya pasti kurang dari 0. Kemudian kita cari ini D-nya. Nah, D-nya kan harus sama dengan 0 ya. Berarti B kuadrat min 4AC itu sama dengan 0. Kita ganti B-nya nih ya. Nah, B-nya karena min-nya tidak berpengaruh, kita tulis saja A tambah 3 dikuadratkan gitu ya. Karena kalau dikuadratkan minusnya tidak berpengaruh. Dikurang 4 dikali A-nya itu adalah A, C-nya adalah A. Ini sama dengan 0. Berarti kalau kita lanjutkan ini menjadi A kuadrat tambah 6A tambah 9 min 4A kuadrat sama dengan 0. Kita lanjutkan menjadi min 3A kuadrat kemudian plus 6A tambah 9 sama dengan 0. Nah, ini akan lebih mudah kalau semuanya kita bagi dengan min 3 ya. Berarti menjadi A kuadrat min 2A min 3 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan ya. Berarti A
dikalikan min 3 dijumlah min 2. Berarti min 3 plus 1. Berarti A-nya sama dengan 3 atau A-nya sama dengan min 1. Nah, karena nilai A-nya harus kurang dari 0, maka yang berlaku atau kita gunakan adalah A sama dengan min 1. Atau jawabannya yang C. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Ya, kita diberikan gambar ya, kurva persamaan kuadrat yang terbuka ke atas. Nah, di sini memotong sumbu X di titik 1 dan 3 ya. Nah, kemudian juga melalui titik potong dengan sumbu Y, yaitu di titik 0,3. Jadi ini titiknya 0,3, ini titiknya 1,0, ini titiknya 3,0. Nah, kita diminta untuk menentukan persamaan grafik fungsinya. Nah, kalau kamu perhatikan untuk soal seperti ini titik 1,0-nya sering disebut dengan X1,0 ya. Kemudian titik 3,0-nya kita misalkan X2,0. Kemudian titik 0,3-nya ini kita misalkan X, Y. Nah, kita gunakan rumus ya. Untuk mencari fungsi kuadrat, yaitu rumusnya adalah Y sama dengan ya, A dalam kurung X min X1 dikali X min X2. Nah, langkah pertamanya kita cari A dulu. Kita substitusi nih. Di sini Y-nya adalah 3, kita ganti 3 sama dengan A dalam kurung X-nya adalah 0, 0 dikurang X1-nya 1, kemudian 0 dikurang X2-nya 3. Ya, berarti ini sama dengan 3 sama dengan A dikali min 1 dikali min 3. Berarti 3 sama dengan A kali 3. Berarti nilai A-nya kita dapatkan 1. Nah, setelah kita dapat nilai A sama dengan 1, kita masukkan kembali ke Y sama dengan A X min X1, kemudian X min X2. Nah, nilai X dan Y-nya jangan kita ganti lagi. Nah, jadi dia tetap Y sama dengan A-nya kamu ganti 1, ini tetap X, nah, dikurang 1 ya, karena X1-nya 1, kemudian ini jadi X dikurang 3. Berarti kalau kita kalikan pelangi, ini satunya tidak pengaruh kalinya, berarti jadi X kuadrat min 3X min X tambah 3. Kalau kita sederhanakan, Y sama dengan X kuadrat min 4X tambah 3. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Jika garis lurus Y sama dengan 2X tambah 1 menyinggung parabola Y sama dengan MX kuadrat tambah dalam kurung M-5X tambah 10, maka nilai M-nya berapa? Nah, ini kamu perhatikan ya, berarti kan kalau kita bayangkan sketsanya misalnya bisa seperti ini ya. Ini kurva yang Y sama dengan MX kuadrat tambah M-5X tambah 10. Kemudian ada garisnya yang menyinggung misalnya seperti ini. Ini adalah Y sama dengan 2X tambah 1. Berarti dia kan punya satu titik singgung ya, atau sering kita tuliskan persamaannya bisa ditulis Y1 sama dengan Y2. Berarti kita ganti nih, Y1-nya misalnya MX kuadrat ya, tambah M-5X gitu ya, tambah 10, ini sama dengan 2X tambah 1. Nah, ini kita pindahkan nih 2X tambah 1-nya. Berarti kita tuliskan jadi MX kuadrat ditambah, nah ini kan M-5X, karena dia pindah min 2, berarti ini menjadi M-7X gitu ya. Kemudian 10-nya dikurang 1 jadi plus 9 sama dengan 0. Nah, kamu perhatikan, karena dia menyinggung, maka ini pasti syaratnya D-nya itu sama dengan 0. Ya, berarti D-nya sama dengan 0, berarti B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Nah, ini kamu ganti nih, B-nya adalah M-7, ya, min 7 kuadrat, dikurang 4, dikali A-nya itu M, C-nya adalah 9. Ya, sama dengan 0. Berarti kalau kita lanjutkan sebelah sini ya, ini menjadi M kuadrat, dikurang
14M tambah 49 dikurang 36M sama dengan 0. Atau kita sederhanakan menjadi M kuadrat, ini menjadi min 50M tambah 49 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan ya. Kita faktorkan seperti ini. Nah, berarti M kuadrat M dikalikan 49 dijumlah min 50. Berarti min 1 dengan min 49. Berarti M-nya sama dengan 1 atau M-nya sama dengan 49. Nah, sekarang kamu perhatikan apakah dua-duanya dipakai ataukah tidak. Nah, ternyata tidak ada syarat yang lain ya, sehingga jawabannya adalah yang D. Oke, mudah bukan? Alhamdulillah, pembahasan soal-soal materi fungsi kuadrat untuk persiapan ujian sekolah telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu, matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.